Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A dengan NIM 2009025010117. Dan di sini pembahasan yang saya akan bahas yaitu tentang profil atau biografi dari seorang akuntan termuda asal Indonesia yang akrab disapa dengan Dayunanda asal Kepulauan Bali. Dengan ini kenapa saya lebih ke arah akuntan termuda untuk menjadi motivasi bagi calon akuntan-akuntan generasi berikutnya. Perempuan yang akrab disapa Dayunanda ini telah menuturkan dirinya sejak kecil ingin bercita-cita sebagai seorang akuntan, di mana Dayunanda ini lahir pada 15 Januari 1990 dan tanpa kita sadari ternyata seorang Dayunanda ini pernah tergoyahkan keinginannya yang ingin menjadi seorang akuntan itu menjadi arsitek atau desain interior yang pada saat ia menginjak bangku SMA. Tetapi mungkin karena basicnya yang lebih ke akuntan, maka setelah menginjak usia bangku SMA, ia melanjutkan studi kuliahnya itu atau S1-nya dan lulus di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi UNUD tahun 2011. Sampai di situ saja, ia melanjutkan kembali S2-nya yaitu S2 akuntansi di Universitas Brawijaya Malang tahun 2014 dan diberi gelar sebagai Master Sains Akuntansi. Tak berhenti sampai di situ, Dayunanda lalu juga mengikuti berbagai event seperti short course CPI review di Pusat Pengembangan Akuntansi atau PPA FEB Universitas Indonesia selama kurun waktu 4 bulan. Ia juga bergabung dengan Ikatan Akuntansi Indonesia atau biasa kita ketahui dengan IAI dan tersertifikasi sebagai Chartered Akuntan atau biasa disebut dengan CA dan akuntan berregister negara dengan nomor 2495. Mungkin setelah ia mengikuti 3 kali ujian, akhirnya dia lulus dan mendapat gelar Certificate Public Akuntan atau CPA pada tahun 2015. Dan pada tahun 2016 itu dia kembali membuat kantor sendiri karena telah terpenuhi persyaratan-persyaratannya, sehingga ia memberi layanan audit dan layanan akuntansi. Dan melakukan beberapa riset, ternyata menurutnya itu masyarakat masih ada yang kurang sadar pentingnya pencatatan keuangan. Menurut masyarakat itu laporan keuangan itu hanya dianggap dan hanya diperlukan pada saat mencari kredit di bank atau ikut tender. Padahal itu laporan keuangan menurut dari Dayunanda ini merupakan hal yang sangat penting untuk mengatur kegiatan-kegiatan untuk tetap stabil di kalangan perusahaan, terutama pada kestabilan keuangan sebuah perusahaan. Sebagai KAP, pihaknya sering menangani kasus keuangan yang bermasalah. Audit kasus ini bahkan sampai berkelanjutan ke jalur pengadilan. Akuntan publik menjadi saksi fakta untuk menjelaskan apa penyebab terjadinya masalah di laporan keuangan yang dipicu penyalahgunaan wewenang dan indikasi kecurangan. Jadi itulah tugas seorang Dayunanda atau di perusahaan Dayunanda sendiri, bukan hanya terpusat pada bagaimana perusahaannya itu atau kantornya itu mengalami laba atau keuntungan terus, tetapi dia lebih ke arah juga untuk mengatasi kecurangan-kecurangan yang ada atau penyalahgunaan wewenang pada sektor akuntan. Karena KAP miliknya sendiri, maka Dayunanda ini bisa mengeksplor diri. Standar operation prosedur atau SOP ia rancang sendiri agar timnya yang terdiri dari 8 auditor bisa bekerja maksimal, serta pengelolaan kantor pun bisa disesuaikan dengan gaya kekinian tapi sesuai dengan batasan. Jadi itu yang diterapkan di kantor dari seorang
akuntan Dayunanda ini. Menjadi akuntan publik yang memiliki jaringan luas, ilmu yang dipelajari itu tidak hanya akuntansi, ilmu seperti hukum, psikologi, manajemen sumber daya manusia, dan kantor pun harus dikuasai bersama tim dan yang relatif masih muda. Dayunanda tak mau terlalu mendikte mereka, tetapi dia lebih ke arah untuk mengarahkan para karyawan-karyawan dari seorang Dayunanda ini. Karena menurut dari Dayunanda itu selain masalah-masalah yang telah diselesaikan itu, kadang dia mendapat klien yang tidak menghargai auditor. Karena di sini seharusnya auditor itu diposisikan sebagai partner, bukan disuruh-suruh. Ada juga yang diberi saran tapi tidak diikuti, ada masalah baru datang lagi. Jadi memang pelanggan itu istilahnya pelanggan adalah raja, tetapi ada batasan yang harus kita hormati pula. Nah begitu agar perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor itu bisa mengalami peningkatan mutu yang lebih baik lagi. Dan kedepannya Dayunanda itu mengakui ada tantangan yang dihadapi KAP, yakni masuknya auditor luar negeri. Kadang ada kesan yang dari luar negeri dianggap lebih berkualitas daripada dalam negeri atau lokal, padahal yang lokal juga itu banyak yang berkualitas. Pemerintah tentu harus membuat aturan yang tegas. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik bisa menjadi acuan. Dari sisi auditor juga harus terus meningkatkan kemampuan. Jadi seorang Dayunanda ini berharap masyarakat lebih sadar dengan profesi akuntan publik. Jadikan akuntan publik partner menyusun laporan keuangan yang standar. Audit bukan hanya untuk cari kredit atau tender, yang terpenting bagaimana perusahaan bisa berkesinambungan. Jadi menurut Dayunanda ini, keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu bukan menjadi titik tersukses dari seorang perusahaan menurut seorang akuntan publik termuda Indonesia, tetapi yang lebih penting yaitu kesadaran dari seorang masyarakat untuk lebih menjadikan seorang akuntan itu adalah partner dalam menyusun laporan keuangan yang standar agar perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. Jadi itulah profil singkat dari seorang akuntan publik asal Indonesia dan merupakan akuntan termuda asal Indonesia. Jadi mungkin ada sedikit salah-salah atau tutur kata dari saya, ataukah pengucapan kata-kata saya yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang profil dari akuntan publik Indonesia termuda. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.